Teman memilih, ayo ikuti media sosial KPU Kabupaten Karanganyar. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Like, share, komen, dan juga subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Karanganyar. Halo teman pemilih, kembali dalam Jadi Tahu, belajar demokrasi dan tahapan pemilu KPU Karanganyar. Teman pemilih, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Istimewa sekali bahkan, karena jauh-jauh datang dari KPU RI. Beliau adalah Bapak Hashim Asyari. Assalamualaikum Pak Hashim. Salam Mbak. Selamat datang Sugeng Rawuh di Karanganyar. KPU Karanganyar juga mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Hashim Asyari sebagai KPU RI periode 2022-2027. Atur, terima kasih. Terpilih menjadi KPU RI, kira-kira inovasi dan terobosan apa yang disiapkan KPU 23 bulan menuju pemilu serentak 2024 mendatang, Pak Hashim? Ya Mbak, jadi inovasi ini kan untuk supaya KPU ketika mengerjakan pemilu itu tanggap pada perkembangan situasi zaman. Tapi pada dasarnya tidak ada sesuatu yang boleh dikatakan baru sama sekali, karena KPU dari periode-periode, saya katakan ya, KPU ini menyelenggarakan pemilu 2024, pemilu 2009, 2014, 2019 itu pasti ada kesinambungannya. Misalkan soal pendaftaran pemilih, mulai dari 2004 sampai 2019 itu ada perkembangan sistem yang dilakukan inovasi perubahan dan pembaharuan yang dilakukan oleh KPU. Demikian juga untuk pemilu 2024 itu bukan kemudian KPU membangun sistem baru, tapi memperbaiki, menyempurnakan sistem pendaftaran pemilih yang sudah ada. Misalkan untuk penghitungan suara dulu ada yang namanya tabulasi nasional ya, pemilu 2004. Lalu 2014 ada sistem informasi penghitungan suara. Itu juga dikembangkan, diperbaiki, disempurnakan, digunakan lagi untuk pemilu 2019. Dan pilkada 2020 ada aplikasi atau sistem baru yang namanya sistem informasi rekapitulasi hasil suara atau dikenal dengan Sirekap. Itu yang boleh dikatakan untuk menunjukkan bahwa karakter KPU ini kalau di konstitusi kita kan disebut sebagai tetap ya. Tetap itu berarti salah satu karakternya adalah berkesinambungan. Tidak boleh kemudian sesuatu yang sudah dirintis oleh KPU periode sebelumnya lalu ditinggalkan begitu saja. Yang bagus adalah tetap digunakan, dicari, dievaluasi kira-kira ada problematika apa, lalu dikembangkan supaya kemudian ada penyesuaian dengan perkembangan zaman ya. Termasuk misalkan begini, pada waktu pemilu 2019 kan kita tahu semua ada ratusan petugas badan network kita meninggal, ada yang sakit karena kelelahan beban kerja yang berat. Nah itu nanti demikian juga pada waktu pilkada 2020 kita menghadapi situasi COVID. Maka kemudian nanti untuk pemilu 2024, pilkada 2024 diantaranya yang nanti kita rancang untuk rekrutmen badan network, kita mengadopsi situasi pengalaman yang lalu, pemilu 2019, pilkada 2020, misalkan begini, usianya maksimal 50 tahun, lalu kemudian harus sehat ya. Berdasarkan penelitian dari beberapa lembaga, ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ada Kementerian Kesehatan, ada tim dari UGM, itu temuannya adalah beban kerja yang berat, kelelahan, dan ada komorbidnya, ada penyakit bawaan. Dan kecenderungannya yang paling banyak adalah hipertensi dan diabetes ya. Maka kemudian ke depan ya setidaknya dua ini indikator yang teman-teman kita yang jadi badan ad hoc usianya lebih muda, tidak ada komorbid dua penyakit ini, dan kemudian karena situasi COVID ya, pemerintah sudah menggelar program vaksinasi, maka kemudian minimal harus sudah vaksin 2 kali. Itu beberapa hal yang nanti akan kita terapkan untuk rekrutmen badan ad hoc
untuk pemilu 2024 maupun pilkada 2024. Itu beberapa katakanlah pembaharuan atau inovasi yang akan digunakan untuk KPU periode 2022-2027. Terkait proses pendaftaran partai politik, apa yang harus dipersiapkan calon peserta pemilu, khususnya partai politik, baik tingkat pusat sampai dengan daerah dalam hal pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, Pak Hasim? Ya, tadi Mbak menyatakan ya Mbak, 23 bulan menuju pemilu. Itu menuju pemilu artinya menuju hari pemungutan suara sesungguhnya yang sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Tapi sesungguhnya pemilu akan dimulai di tahun ini 2022, yaitu dimulai dengan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Nah, sebagaimana ditentukan di Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, itu nanti partai politik mendaftar ya. Siapapun yang ingin menjadi peserta pemilu 2024 mendaftar mekanisme. Mendaftar itu ada surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua dan sekjen atau sebutan lain untuk partai politik itu. Nah, semua yang namanya pendaftar itu harus dilengkapi dengan semua dokumen yang disyaratkan. Yang pertama, kalau untuk undang-undang ya, pengurusan pusat, tingkat pusat atau tingkat nasional. Kemudian yang kedua, punya pengurus di semua provinsi di Indonesia ini. Sementara ini sampai sekarang 34 provinsi, jadi punya pengurus di 34 provinsi. Yang berikutnya, punya pengurus di 75% kabupaten kota di 34 provinsi. Jadi masing-masing provinsi harus punya pengurus di 75% kabupaten kota. Kemudian punya pengurus di 50% jumlah kecamatan di 75% kabupaten kota ini. Kemudian punya anggota minimal 1000 atau 1/1000 jumlah penduduk di kabupaten kota ini. Selain itu juga harus punya kantor. Domisili kantor itu kantor di pengurus pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Yang status kantornya ini adalah kantor yang digunakan aktivitas partai sampai dengan selesainya pemilu. Selesainya tahapan pemilu itu apa? Dilantiknya pejabat-pejabat terpilih. Nah, itu harus punya semua. Semua itu nanti dokumen-dokumen itu tidak diserahkan kepada KPU secara hard copy. Semuanya diunggah ke dalam sistem informasi partai politik, baik itu SK untuk kepengurusan pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, juga daftar nama anggota partai politik, semuanya di pusat. Nah, untuk pemilu 2024 ini ada 3 kategori partai politik. Yang pertama adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang lolos PT atau parliamentary threshold atau punya kursi di DPR RI. Yang kedua adalah partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT, nggak punya kursi DPR RI. Yang ketiga adalah kategori partai baru. Nah, terhadap 3 partai ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, judicial review atau uji materi undang-undang pemilu yang nanti perlakuannya berbeda. Untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang punya kursi di DPR RI atau lolos PT, itu mendaftar dan dilakukan verifikasi administrasi saja, tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan. Nah, untuk partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT atau nggak punya kursi di DPR, selain verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual. Demikian juga partai baru. Apa verifikasi administrasi? Yaitu mencocokkan kebenaran ya, dokumen yang diserahkan itu, kebenaran dan keabsahannya. Kalau ini lolos, maka kemudian lanjut ke verifikasi faktual. Bagi partai politik kategori pertama, peserta pemilu 2019 dan lolos PT, begitu dinyatakan MS memenuhi syarat untuk verifikasi administrasi selesai, dan kemudian nanti bersama-sama menunggu partai yang lain dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu 2024. Nah, untuk kategori kedua, partai politik peserta pemilu 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru, katakanlah kalau dia lolos verifikasi administrasi, lanjut verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu apa? Mencocokkan kebenaran dokumen dengan situasi faktual. Maka nanti KPU pusat akan berkunjung ke kantor-kantor DPP atau pengurus pusat partai politik, ketemu pengurusnya, kemudian melihat, mencocokkan ya kebenaran dokumen status kantor, alamat kantor. Teman-teman KPU provinsi juga begitu, ketemu pengurus, ketemu kantornya, verifikasi faktual kantor. KPU kabupaten kota juga sama, verifikasi pengurus. Kemudian pengurus ini nanti ada 2, pengurus kabupaten, tingkat kabupaten kota, dan pengurus kecamatan di verifikasi faktual.
Tapi untuk kantor hanya kantornya pengurus partai tingkat kabupaten saja karena amanat undang-undang begitu. Nah, yang berikutnya verifikasi faktual anggota. Verifikasi faktual anggota ini tidak dilakukan secara sensus. Kalau sensus itu kan berarti semua nama diverifikasi ya. Ini nanti menggunakan metode sampel. Sampel itu artinya begini, katakanlah misalkan 1000 anggota ya. 1000 anggota itu diambil sampel 10%. 10% berarti kan 100 ya. Nah 100 itu ini menentukan KPU pusat. Jadi menggunakan metode random sampling. Jadi kalau dari ngambil sampel secara acak, dari 1000 diambil 100 secara acak, pakai nomor ya modelnya. Ada nomor 1 sampai nomor 10. Misalkan ambil undian itu muncul angka 7, maka kemudian dari daftar nama anggota kan ada nomornya itu nomor 1 sampai 1000. Maka mulai dari nomor 7 karena 10%, maka kelipatan 10 ya. 7, 17, 27, 37. Siapa nama-nama yang ada di nomor itu sampai ketemu 100. Ini yang namanya sampel, contoh. Ini yang kemudian kita kirim oleh KPU pusat, dikirim ke KPU kabupaten kota untuk verifikasi faktual. Nah, daftar itulah yang kemudian akan ditemui oleh teman-teman KPU kabupaten kota. Bisa di kantornya, bisa di rumahnya, bisa ditemui di kantor partai untuk mencocokkan apakah benar nama ini adalah anggota partai ini. Ada dua kemungkinan kan, kalau dia menyatakan ya benar maka dinyatakan memenuhi syarat. Kalau dia menyatakan tidak, saya bukan anggota partai ini, dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah kalau memenuhi syarat kita nggak usah bahas ya. Nah kalau yang tidak memenuhi syarat, karena sekali lagi logikanya sampling ya, itu ada representasinya, 1 ini mewakili 10. Maka kalau ada tidak memenuhi syarat 1, partai harus menyiapkan penggantinya 10 nama lagi. Nah, ini yang sejak awal teman-teman partai politik, pengurus di tingkat pusat, ketika berkonsultasi, audiensi dengan KPU, kami sampaikan begitu. Sehingga untuk daftar nama anggota harus dijaga betul, bahwa nama-nama yang didaftar itu betul-betul nama anggota partai, sehingga ketika diverifikasi faktual memang dia akan menyatakan bahwa ya nyatanya bahwa dia anggota partai gitu. Nah, soalnya kalau misalkan mengatakan tidak memenuhi syarat 1, maka harus melakukan perbaikan mengganti dengan 10 nama. Itu yang kadang-kadang dianggap oleh teman-teman partai politik berat ya. Tapi konsekuensi undang-undang ya memang demikian. Kurang lebihnya itu. Dari segi jadwal, sekali lagi direncanakan pendaftaran partai itu, ini masih draft ya peraturan KPU tahapan tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022. Nah, kalau sekarang ini sudah tanggal 2 Maret bulan 3 menuju ke Agustus bulan 8, kurang lebih 6 bulan lagi ya, 6 bulan lagi untuk menuju pendaftaran partai. Dan nanti pada tanggal 14 Desember itu sudah ada penetapan partai politik peserta pemilu 2024. Itu artinya apa? Teman-teman pemilih sekalian, pemilu memang akan digelar hari coblosannya Rabu 14 Februari 2024, tapi tahapannya akan dimulai di tahun 2022. Pada masyarakat pemilih, khususnya generasi milenial seperti apa Pak Hashim? Jadi begini, demokrasi itu ada dua aspek. Yang pertama itu ada aspek kompetisi dan ada aspek partisipasi. Nah, dua aspek itu kalau pada tingkat prakteknya, simbolisasi demokrasi diantaranya melalui pemilu yang sering dikenal dengan demokrasi elektoral. Itu pasti ada aspek kontestasi atau persaingan untuk meraih jabatan tertentu atau mempertahankan jabatan tertentu. Nah, yang kedua partisipasi. Partisipasi itu ada semangat, ada niat dari warga negara yang punya hak pilih untuk terlibat langsung dalam pemilu. Terlibat itu macam-macam. Ada yang menjadi pengurus partai, ada yang menjadi anggota partai, ada yang menjadi tim kampanye, ada yang menjadi penyelenggara pemilu mulai dari KPU pusat sampai KPPS di tingkat TPS ya. Ada yang kemudian jadi saksi, ada yang jadi wartawan, meliput dan segala macam. Ada yang tidak ikut semua tapi hanya menjadi pemilih saja. Oleh karena itu, karena partisipasi, maka kami di KPU mendorong dan mengajak para pemilih semua warga negara Indonesia. Yang pertama, harus memastikan dirinya ini benar-benar pemilih atau tidak. Karena untuk jadi pemilih dan bisa milih itu diantaranya syaratnya harus terdaftar.
KPU sudah menyiapkan sistem informasi ini, boleh dikatakan sejak matangkan ya, sejak pemilu 2014, pilkada sepanjang 2015 sampai 2020, kemudian digunakan juga untuk pemilu 2019. Nanti kita gunakan lagi untuk pemilu 2024 dan pilkada 2024 yang dikenal dengan sistem informasi daftar pemilih, atau ada istilahnya DPT online atau lindungi hak pilihmu. Itu nanti teman-teman pemilih bisa memeriksa akses itu ke link atau website yang disediakan KPU atau aplikasi yang disediakan KPU, memeriksa, mengisi nama, kemudian mengisi NIK, nomor induk kependudukan. Dari situ akan ketahuan, misalkan nama Hasyim Asyari, NIK-nya sekian, sudah terdaftar atau belum. Kalau sudah, itu desainnya akan ditempatkan di TPS mana. Kalau belum, maka mekanisme mendaftarnya bagaimana menjadi pemilih. Ini yang pertama. Karena untuk menjadi pemilih, mau tidak mau, karena partisipasi ya, warga negara harus aktif untuk memeriksa apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum juga harus mendaftarkan. Jadi bisa ke kantor-kantor PPS, panitia pemungutan suara di tingkat desa kelurahan, bisa kantor PPK, panitia pemilihan tingkat kecamatan, bisa hadir langsung ke KPU kabupaten setempat. Yang kemarin di Sidalih belum ada itu mendaftar secara online. Nah, ini nanti kita siapkan, siapapun setelah memeriksa ternyata namanya belum terdaftar bisa mendaftar secara online. Misalkan Hasyim Asyari NIK ini mendaftar, kemudian oleh KPU pusat itu by sistem atau dalam sistem akan dicek di database sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, maka tinggal nama ini dimasukkan ke dalam daftar pemilih. Kalau memang belum, maka kemudian kita minta kepada KPU kabupaten mana. Oh, Hasyim ini alamatnya di sini. Jadi dikirim ke KPU Karanganyar misalkan. KPU Karanganyar ngecek Hasyim ini sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, maka kemudian didaftar di daftar pemilih, dan setelah itu mendapatkan konfirmasi, setelah diklarifikasi dan diunggah, maka kemudian akan ada informasi melalui email kah atau melalui sistem yang kita siapkan kepada yang bersangkutan untuk menginformasikan bahwa dirinya mendaftar secara online sudah dipenuhi dan sudah masuk dalam daftar pemilih. Ini diantara inovasi supaya kemudian warga negara kalau mau berpartisipasi sebagai pemilih bisa mendaftar secara online atau ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Yang paling penting itu memastikan warga negara Indonesia yang mungkin atau domisili di Karanganyar ini memastikan dirinya sudah menjadi pemilih. Kemudian bagi pemilih pemula ada dua kategori, Mbak. Yang pertama adalah warga negara yang nanti pada 14 Februari sudah 17 tahun ya. Ada dua kemungkinan. Yang kedua adalah warga negara yang kemarin bertugas berdinas jadi anggota TNI Polri, kan hak pilihnya tidak digunakan ya. Nanti begitu selesai pensiun menjadi anggota TNI Polri, ini kan kesempatan pertama menjadi pemilih. Itu juga demikian prosesnya. Maka kemudian lagi aspek partisipasi menjadi penting, termasuk nanti teman-teman yang tidak ikut partai politik misalkan, tidak menjadi tim sukses misalkan, katakanlah yang dalam kondisi netral, itu kemudian bisa bergabung menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU kabupaten kota, di PPK, PPS, sampai dengan anggota KPPS di TPS. Saya kira penting yang namanya partisipasi pemilih di dalam pemilu, karena sekali lagi aspek penting dari demokrasi adalah partisipasi, dan itu wujudnya diantaranya di dalam kepemiluan. Minimal lah, partisipasi minimalis itu ikut hadir memberikan suara di TPS pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2020. Tapi yang penting di antara semua hal tadi itu, kita harus sehat, menjaga kesehatan kita, terutama teman-teman yang sudah mengabdikan diri menjadi bagian dari jajaran penyelenggara pemilu, teman-teman di partai politik, karena kita mengetahui dalam pilkada 2020 kemarin itu karena situasi COVID sedang melanda ya, kita makin hari makin melandai, dan semua kita dilindungi dari serangan ini. Banyak pengalaman calon-calon kemarin berguguran wafat dalam situasi pandemi. Karena itu teman-teman di partai politik yang jadi pengurus, yang jadi calon juga harus hati-hati menjaga kesehatan, dan nanti metode kampanye juga kita tata ulang supaya meminimalisir ya temuan tatap muka langsung, kerumunan, apalagi rapat umum atau pertemuan terbuka yang kemungkinan dihadiri banyak orang. Misalkan ya kalau dalam kampanye harus ada konser dangdut misalkan, jadi kita
kita atur yang seperti itu menggunakan media online, bikin Zoom meeting diselenggarakan oleh partai politik, kemudian mengundang artis tertentu, misalkan di situ visi misi partai disampaikan, ada ajakan untuk memilih, tapi tadi Zoom yang diikuti oleh mungkin ribuan orang. Sekarang kan semuanya sangat memungkinkan melalui itu di antara strategi supaya nanti kampanye-kampanye juga menggunakan cara-cara baru sebagaimana sudah diadopsi pada pilkada 2020. Itu. Semoga manfaat pemilih di Karanganyar, rajin-rajinlah berkomunikasi dengan teman-teman KPU Karanganyar. Teman-teman KPU Karanganyar juga tidak akan segan-segan untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan kepada pemilih di Karanganyar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, demikian tadi jadi tahu kita bersama tetap belajar demokrasi dan tahapan pemilu bersama KPU Karanganyar. Tawang Mangu, Matese, I love you dan terima kasih.